Discord dulu. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah mekanika kekuatan bahan. Sekarang kita masuk ke materi beban aksial. Nah, sebelumnya kita harus mengingat-ingat lagi. Jadi, aplikasi dalam perencanaan atau perancangan itu yaitu pengetahuan tentang tegangan pada suatu komponen itu kita memerlukan ya pengetahuan tentang tegangan pada suatu komponen mesin atau struktur. Jadi itu diperlukan untuk merancang suatu struktur atau komponen agar dapat menahan beban yang terjadi. Nah, yang pertama adalah dengan menentukan tegangan ultimate dari suatu material. Misalnya dengan melakukan uji tarik, nanti di lab ya, dilakukan uji tarik dari suatu material, dari spesimen material, lalu diperoleh tegangan tertinggi yang bisa ditahan oleh material spesimen. Nah, ini namanya tegangan ultimate atau sigma U. Jadi tegangan tertinggi pada suatu material itu nanti diukur berdasarkan hasil dari lab. Nah, ketika sampai kapan dia bisa menahan beban, itu disebut dengan tegangan ultimate. Kemudian ada yang namanya faktor keamanan. Jadi faktor keamanan itu adalah tegangan ultimate dibagi tegangan izin. Jadi misalnya semakin besar tegangan ultimate-nya, tapi semakin kecil tegangan yang diizinkan pada suatu eh, bahan itu atau material itu, maka semakin besar faktor keamanannya, ya kan? Misalnya ini semakin besar nih contohnya, misalnya tegangannya 20, tegangannya 20. Terus misalnya tegangan yang diizinkan misalnya 5. Kan ini hasilnya 4, ya kan? Kalau kalau tegangan ultimate-nya misalnya semakin kecil 10, tapi tegangan izinnya misalnya 5, nah ini kan 2. Jadi lebih besar faktor keamanannya ketika tegangan ultimate-nya itu lebih besar. Ataupun misalnya dikurangi tegangan izinnya gitu ya. Yang awalnya 20 tetap tegangan ultimate-nya, tapi tegangan izinnya itu kita kasih 10, diizinkan sampai 10, maka justru malah hasilnya kan 2. Jadi lebih tidak aman daripada yang tegangan izinnya lebih kecil gitu ya. Semakin besar tegangan izinnya, kalau tegangan ultimate-nya sama, maka dia semakin tidak aman gitu ya. Nah, itulah gambarannya. Apa namanya? Hubungannya antara tegangan ultimate dengan tegangan izin dan faktor keamanan. Nah, kemudian faktor keamanan itu adalah sebab-sebab berikut ini, misalnya variasi dari sifat-sifat material, kemudian pembebanan yang berulang-ulang, itu terjadi beban lelah ya atau fatigue, kemudian ketidakpastian beban yang akan terjadi pada komponen. Nah, itu yang menyebabkan beberapa faktor keamanan dari suatu material. Nah, kita masuk ke beban aksial. Beban aksial itu apa? Maksudnya adalah gaya yang bekerja sepanjang sumbu atau bagian tengah dari suatu struktur. Dia akan menghasilkan gaya yang seragam. Nah, beban aksial ini bekerja pada suatu komponen struktur seperti kolom, balok, atau batang. Nah, jadi intinya adalah dia gaya yang bekerja sepanjang sumbu dari suatu struktur atau bagian tengahnya lah. Misalnya kalau ada batang seperti ini. Nah, dia gaya yang bekerja di sepanjang sumbu ini atau di bagian tengah-tengahnya inilah. Kan ada eh, porosnya kan batang ini. Nah, gaya yang bekerja pada ini disebut dengan beban aksial. Nah, dalam kaitannya dengan tegangan dan regangan, kita mengingat lagi rumus yang beberapa waktu lalu kita sudah tahu ya.
Jadi misalkan ada suatu batang seperti ini, batang yang panjangnya L, ya, panjangnya L, kemudian luas penampangnya itu A, maka sigma atau tegangan itu rumusnya adalah P dibagi A. Jadi gaya yang bekerja pada tengah-tengah ini ya, batang ini, itu kan ini gaya ke bawah di P ini. Dibagi dengan luas penampangnya, itu adalah tegangan. Jadi tegangan itu adalah P dibagi A. Ini seperti rumus tekanan ya. Gaya dibagi, kalau tekanan kan kebetulan dalam mata kuliah lain kan ada tekanan ya. F per A. Nah ini sama aja sebenarnya. Tapi dalam hal ini sigma, simbolnya itu sigma, itu sama dengan P per A. Jadi P-nya ini adalah gaya juga. Tapi beda simbol aja sih. Masalah simbol aja, enggak masalah ini. Nah, itu adalah rumus dari tegangan. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan regangan? Regangan itu adalah selisih dari panjang awal dengan panjang setelah dia diberikan tegangan atau diberikan gaya. Nah, contohnya ini adalah regangan. Ini simbolnya delta. Simbolnya delta. Ini yang segini nih. Ini kan dia mengalami perubahan panjang ya, lebih panjang dari panjang sebelumnya. Ini kan awalnya L, kemudian nanti dia memanjang sepanjang L plus epsilon, ya kan? Nah, ini. Ini apa namanya? Perubahan panjangnya Tegangan. dari perubahan panjang awal ke setelah dia mengenai gaya. Kemudian ada yang namanya, nah ini epsilon ini adalah perubahannya ya, perubahan dari awal ke. Nah ini yang namanya regangan sebenarnya, strain itu yang ini, yaitu lambangnya epsilon sama dengan delta per L. Jadi apa perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya itu yang disebut dengan strain atau regangan. Jadi strain itu adalah perubahan panjangnya dibagi dengan panjang awal. Jadi rasionya itu sama sebenarnya. Misalnya contoh yang ini ya. Ini epsilonnya kan sama dengan eh, delta per L. Walaupun di sini apa namanya? Luasnya itu 2 kali dari batang yang ini. Ini yang kalau yang ini luasnya yang diperbesar, tapi tegangannya juga apa gayanya juga tambah besar 2 kali lipat gitu, sehingga menghasilkan apa namanya perubahan panjang yang sekian atau delta yang sekian. Nah ini sama juga di sini ternyata L-nya yang 2 kali lipatkan dari yang ini. Kalau yang ini kan A-nya tetap, tapi L-nya itu yang 2 kali lipat. Jadi kalau ini L, ini 2L panjangnya. Nah, ternyata didapatkan dengan P yang sama, dengan P yang sama dengan ini, itu dia mengalami perubahan panjang sebesar 2 delta. Nah, sehingga sama saja nanti regangannya itu. Regangannya sama dengan 2 delta dibagi 2L. Nah, sama nanti jadinya delta per L juga nanti ujung-ujungnya. Jadi ini rasio deformasi. Deformasi itu artinya ini yang apa namanya perubahan bentuk lah. Deformasi itu kan perubahan panjang lah terhadap panjang awal. Jadi ini regangan ya, rumusnya adalah epsilon sama dengan delta dibagi L. L adalah panjang awalnya. Nah, di dalam beberapa percobaan terkait dengan batang-batang atau jenis material yang berbeda, ada beberapa percobaan yang sudah dilakukan di lab gitu ya. Ini ada contoh low carbon steel atau baja low carbon ya. Kalau dilakukan di lab ketika menghubungkan antara tegangan dengan regangan
ya, sigma dengan epsilon, itu menghasilkan hubungan yang seperti di dalam grafik yang ini. Ya, ketika kemudian beranjak semakin membesar epsilon atau regangannya, maka tegangannya itu di awal-awal ya, dia langsung naik gitu, langsung naik tegangannya besar gitu, walaupun cuma sedikit regangannya. Kemudian ketika dia sampai sini, maka tegangannya agak turun dikit. Kemudian dia setelah dari sini sampai 0,2 ini, tegangannya naik secara perlahan. Ini yang disebut dengan strain hardening, ya, pengerasan dari regangan gitu ya. Kemudian terjadilah necking atau kayak mengecil ya tengahnya itu, mengecil tengahnya dari 0,2 sampai 0,25 ini, tegangannya agak turun ya, tegangannya agak turun. Kemudian baru sampai sini dia rupture atau patah gitu ya. Ini untuk yang low carbon steel. Kemudian berbeda dengan aluminium alloy gitu ya. Aluminium alloy seperti ini gambarannya. Jadi dia dari sini ke sini 0,004 itu langsung melonjak tegangannya. Kemudian secara perlahan naik, tidak signifikan seperti di awal sampai 0,004. Kemudian dia baru turun tegangannya, baru dia mengalami rupture atau patahan. Ya, jadi beda-beda material, beda jenis atau bentuk grafiknya terkait antara tegangan dengan regangan hubungannya. Nah, kalau ini yang patah getas istilahnya. Jadi diagramnya seperti ini. Ya, jadi dia agak seperti linear ya grafiknya. Jadi ketika dia secara perlahan gitu semakin naik regangannya, semakin naik tegangannya. Nah, kemudian tiba-tiba dia mengalami patahan sehingga bentuknya itu tidak seperti yang tadi necking, ya langsung patah aja begitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini titik yield untuk material ulet. Ya, titik yield itu batas antara keadaan elastis dan plastis. Ya, ini di sini dia titik yieldnya ini sigma tau. Nah, kemudian ada istilah yang namanya modulus elastisitas yang disebutkan dengan E. Jadi masing-masing material itu nanti berbeda modulus elastisitasnya. Jadi E itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Jadi dia sama dengan grafik ini ya sebenarnya. Hubungan antara tegangan dengan regangan itu namanya modulus elastisitas. Nanti masing-masing material itu berbeda modulus elastisitasnya. Contohnya misalnya yang ini, tempered alloy steel ya, itu dia lebih tegangannya lebih ketika dia di awal-awal naik tegangannya langsung tinggi gitu ya. Berbeda dengan yang ini misalnya pure iron atau baja murni. Walaupun dia regangannya apa namanya semakin besar regangannya, tapi tegangannya tidak terlalu signifikan naiknya gitu kan. Dia landai aja di sini, tidak terlalu naik di sumbu Y ini tegangannya. Walaupun dia regangannya semakin besar. Regangan itu kan tadi perbandingan antara ini apa panjang perubahan panjangnya dengan panjang awalnya. Nah, jadi berbeda-beda. Jadi ada yang namanya modulus elastisitas untuk masing-masing apa namanya ini masing-masing bahan atau material. Sehingga nanti bisa ditulis di sini tegangan dari suatu material itu sama dengan modulus elastisitasnya itu dikali dengan regangannya ya. Jadi kita dapat rumus seperti ini. Nah, kemudian
Kalau kita bisa jabarkan rumus-rumus yang tadi, kita jabarkan bisa nanti dapat rumus nanti seperti ini dia. Ini penting nanti untuk menyelesaikan soal permasalahan dalam dunia nyata. Tadi kan kita dapat bahwa tegangan itu sama dengan modulus elastisitasnya dikali dengan regangan atau epsilon. Nah, sehingga bisa kita tulis epsilon itu sama dengan ini ya. Jadi sigma sama dengan E dikali epsilon. Sehingga epsilon itu sama dengan sigma dibagi E. E-nya kan ke bawah gitu ya. Nah, tetapi tadi kita tahu bahwa rumus dari sigma itu kan, rumus dari tegangan itu sama dengan gaya gaya dibagi dengan luas permukaan. Sehingga ini kita bisa ganti yang atas ini menjadi P per A. Nah, ini yang di atasnya jadi P per A. Dibagi lagi dengan E kan. Bagi besar, bagi E. Itu sama dengan regangan atau strain. Nah, ini kan kalau ini bisa dikali ke sini, berarti ini sama dengan P per A, P per AE, sama dengan epsilon. Nah, ini dia. Ya kan? Nah, tadi epsilon itu kan sama dengan perubahan panjang dari material dibagi dengan panjang awal. Sehingga epsilon ini kita bisa ganti menjadi ini. Jadi P per AE itu sama dengan delta dibagi L. Nah, sehingga delta itu sama dengan, ini L-nya kali silang ke atas, jadi PL dibagi AE. Nah, jadi delta, yaitu perubahan panjang dari material itu sama dengan P dikali L dibagi AE. Ya, jadi nanti ingat-ingatlah ini, rumus ini. Dapatnya dari mana ya? Dari penurunan yang sudah kita lakukan dari awal ya. Ada rumus, ada E, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Masukkan contoh soal. Misalnya ini, the rigid bar BDE is supported by two links. Jadi ada batangan atau bar BDE. Ada ini BDE ini kan batang bar ya. Itu di support atau disanggah oleh dua links, ada dua penghubung AB dan CD. Ada dua batang di sini, AB dan CD. Link AB itu dibuat oleh aluminium dengan E-nya itu sebesar 70 gigapascal. Ya, 70 gigapascal E-nya. Ya, jadi aluminium itu modulus elastisitasnya itu 70 gigapascal. Nah, kemudian dan has a cross sectional area of 300 mm kuadrat. Jadi dia ini luasannya dari aluminium yang AB ini adalah 300 mm. Link CD terbuat dari steel atau baja dengan modulus elastisitasnya itu 200 gigapascal. Dan areanya, dan dia punya penampang ini luasnya 600 mm kuadrat. Untuk gaya 30 kilonewton yang ke bawah ini, tentukan deflection. Deflection itu artinya deformasi. Deformasi artinya perubahan panjang dari di titik B, di titik D, dan di titik E. Titik B, titik D, dan titik E. Jadi deflection itu adalah deformasi. Berarti deformasi ini sama dengan, bukan epsilon. Tapi apa namanya tadi? Delta, sorry. Delta. Jadi yang kita cari nanti deltanya. Ya.
Nah, berarti kan rumus delta itu tadi sama dengan P kali L dibagi AE. Nah, jadi deformasi atau deflection dalam bahasa Inggris itu, nah nanti di titik B, titik D, sama titik E itu nanti perubahan ininya gimana? Perubahan formasinya. Sebenarnya di titik D sama B aja sih. E kan tidak ada penghubungnya. Nah, kita harus ingat bahwa 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Kemudian pada momen gaya, apabila perputaran batang terhadap poros searah jarum jam, maka tandanya positif. Nah, kita harus ingat-ingat ya. Misalnya rumus momen itu begini. Sini poros misalnya ya. Kemudian ada batang begini. Nah, momen itu adalah jarak dari poros ke ujung sini terhadap tegak lurus terhadap gayanya. Jadi misalnya gayanya ke atas nih. Jadi gaya ini F dikali dengan H lah, misalnya H ini jaraknya. Tapi dia harus tegak lurus 90 derajat. Nah, itu namanya momen. Nah, misalnya kalau momennya itu dia berputar ke arah berlawanan jarum jam, maka nanti nanti momennya itu F kali H-nya itu nanti dia tandanya nih negatif, ya. Nanti misalnya nanti momennya itu dia ke arah sana. Misalnya nih, misalnya di sini terus dia ke sana ya F-nya. Berarti ini kan otomatis dia begini kan muternya kalau ke arah sana. Ini dia berarti berlawanan arah jarum jam terhadap batang ini kan. Nah, nanti dia kita simbolkan F dikali H-nya ini. H-nya ini tegak lurus ya terhadap gaya ini. Itu negatif. Tapi kalau dia searah jarum jam, misalnya ke sini, ini batang, misalnya ini porosnya, poros putaran, maka nanti kita simbolkan FH itu positif. Nah, ini harus kita ingat-ingat karena ini kita butuh untuk menentukan P-nya nanti tekanan apa namanya gaya tekannya itu. Nah, mari kita selesaikan contoh soal ini. Ya, jadi kita harus diketahui dulu ya, atau kita gambarkan dulu diagram apa istilahnya itu. Ya, kita gambar dulu ininya kan di titik B, titik D, sama titik E. Tadi panjangnya berapa ya tadi itu? 0,2, 0,4 meter. Ini 0,2, ini 0,4. Kemudian ada gaya sebesar 30 kN ke bawah di titik E. Nah, gini kan. Nah, tujuan kita adalah nanti mencari delta, yaitu perubahan eh, bentuk dari penyangga itu berapa ya, berapa ininya perubahannya dari yang tadi di sini sama yang di sini. Nah, itu kan rumusnya adalah P dikali L dibagi A E. A-nya kan kita sudah tahu tadi. Yang kalau yang di batang yang aluminium itu kan kita tulis dulu lah diketahuinya ya. E-nya 70, yang batang AB yang ini, batang CD yang ini. E-nya 70, kemudian A-nya berapa? 300 ya ini ya. 300 mm. Nah, yang kita ketahui kan tadi untuk yang bagian A dulu ya, batang AB. Nah, yang kita tahu kan batang AB itu luas penampangnya itu ada 300 mm kuadrat. Kemudian E-nya itu tadi 70 gigapascal. Giga itu berarti kali 1.000.000 ya, pangkat 9. Nah, berarti yang kita tahu itu adalah ini sudah, kemudian L-nya berapa? Panjangnya tadi batang itu, lupa saya lagi.
L-nya ini ya, 0,3 ya. 0,3. Kalau CD nanti 0,4. Terus ini 200 GPa yang areanya 600. Oke, mudah-mudahan saya ingat. Oke, jadi L-nya ini kita sudah tahu yang batang AB, yaitu berapa tadi? 0,3. Ya enggak sih? Cepat lupa. Ya, 0,3, 0,4. Nah, berarti otomatis yang kita perlukan adalah berapa P tekanan di AB ya kan? Yang belum ada di sini kan informasinya berarti tinggal P doang kan? Yang L, yang A sama E sudah. Nah, sekarang untuk yang batang CD, kita tulis dulu diketahuinya informasi apa saja. A-nya berapa tadi? 600 ya? Kalau nggak salah sih, coba lihat dulu. Iya, 600, anunya 200, terus panjangnya 0,4. Ya. Jadi A 600, E-nya 200 gigapascal, L-nya 0,4. Itu meter atau apa tadi itu? Atau milimeter? Oh, meter. Nah, sekarang berdasarkan informasi ini, tugas kita adalah mencari L-nya, mencari P-nya, karena P yang kita belum tahu. Sedangkan yang tiga komponen ini sudah kita tahu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari P? Maka akan kita butuhkan rumus dari momen. Ya, kita balik dulu ke sini. Ya, ada batang tadi kan di sini B, di sini C, di sini D. Nah, ini ke sini ya. Itu 30 kilonewton. Nah, ketika ada penyangga di sini, maka kira-kira gaya yang kita pada misalnya di sini anggap saja namanya PC ya. Tekanan PC yang kita cari, kemudian di sini tekanan PB. Nah, ini kan yang kita cari dua ini. Nanti dua yang P sama ini akan kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus delta itu. Nah, ini yang kita belum tahu. Maka kita akan mencari tahu dengan cara memerhatikan dari batang BCD ini, plat ini. Nah, pertama kita harus memakai hukum kesetimbangan Newton. Pertama adalah sigma moment. Kenapa dipakai sigma moment? Karena memang ada momen yang terjadi di sini. Kenapa? Karena ada daya tekan di sini, pasti dia ini entah itu di B, dia pasti akan mutar, mau memutar lah istilahnya ya. Kalau ada gaya yang begini terus ada poros gitu, itu pasti bekerja momen di situ. Ya, dia seolah-olah mau mutar lah itu anunya ya, batangnya. Maka ini pasti harus ada sigma M, sigma moment. Nah, sigma moment di batang B, tanggap namanya ini ya, itu kan sama dengan ada dua gaya yang bekerja di sini sama yang di sini, ya kan, momen yang di sini sama gaya yang di sini. Nah, kalau kalau yang di sini kita kan ambil acuan di B dulu, titik B. Nah, kira-kira yang ini itu dia ke atas ininya, gayanya. Kira-kira ke atas. Nah, ini juga di PB ini dia kira-kira ke atas gayanya. Atas. Mm-mm. Jadi ini juga ke atas. Karena dia melawan apa namanya gaya ke bawah itu biar seimbang gaya yang ke bawah ini, maka ini harus ke atas. Itu otomatis itu namanya kesetimbangan Newton ya, untuk membuat dia gaya itu seimbang. Nah, maka kita harus perhatikan tadi eh, apa namanya rumus momen tadi. Ya, rumus momen tadi kan panjang dari ini
Panjang dari ini kali dengan gaya. Nah, ini kan untuk yang D dulu ya. Ini ke sini berarti kan. Jadi panjang dari B ke D itu berapa? Panjang dari D ke 7. 6, 0,6. B ke D. Oh, 0,6 ya. 0,2, 0,4. Oke. Berarti 0,6 dikali dengan 30 kilonewton. Ini 30.000 newton berarti kan. Itu ini tandanya negatif atau positif? Jadi kalau dia ke arah sini itu kan searah ya, searah jarum jam. Berarti positif ya di sini ya tandanya. Karena dia kan seolah-olah muter searah jarum jam. Nah, untuk momen yang di sini, sekarang kita lihat momen yang di sini kan gayanya ke atas nih. Kita belum tahu, kita anggap saja PC namanya dikali dengan 0, berapa di sini tadi Mas ya? 0,2, Pak. 0,2 yang ini ya? Ini 0,4 ya? Iya, BC 0,2. Ya, ya. Berarti 0,2. Nah, ini kan arahnya berlawanan arah jarum jam kan kalau dia muter ke sini. Berarti ini negatif. Nah, karena sigma momen itu sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Maka kita bisa kalikan ini 6 kali 3, 18 ya, kilonewton. Itu sama dengan min PC pindah ke sana, jadi PC kali 0,2. Gitu kan? PC kali 0,2. Berarti kalau kita mencari PC, berarti 0,2 dibagi berapa nih? 18. Ya kan? Ya, jelas. Berapa nih 0,2 dibagi 18? Bentar, kalkulator dulu. 0,2 per 18. 0,01. Bentar. Sorry kok kebalik ya, Mas? Sorry, kebalik. Ini harusnya 18 bagi 0,2 gitu ya. Ini 0,2 yang pindah ke bawah ya kan? Iya enggak? 18 kilonewton. Kok saya jadi bingung sih. Dibagi 0,2 gitu. Ya kan? Nah, ini berarti 180 dibagi 2 kan 90. Nah, berarti PC-nya itu 90 kilo Newton. Nah, kita sudah dapat ini. Nah, dia positif ini PC-nya 90 kilo Newton. Sekarang kita dapat PC. Kemudian yang belum ada kan PB. Ini berarti di batang ini kita akan bisa menyelesaikan untuk yang di titik C. Untuk yang batang BC tadi kita bisa karena sudah kita temu 90 kN. Sekarang kita cari PB yang belum ini. Sama, pakai sigma moment juga. Sigma moment di titik C. Kita manfaatkan titik C sekarang. Kita akan nanti pasti dapat PB ya. Sigma moment di titik C itu kan sama dengan ini ke sini ya. Jarak dari sini ke sini nih. Titik D dulu kita lihat sama kayak tadi. Berarti 0,4 dikali dengan gaya yang tegak lurus terhadap boros ini kan. Berarti 30 Newton ya. 30 kilonewton. Ya kan? Ini positif atau negatif? Karena dia searah jarum jam, maka positif. Kemudian kalau yang satu lagi momennya itu kan di sini. Apa gayanya itu di sini kan? Karena ini porosnya ini sekarang. Ini porosnya. Maka satunya lagi kan ini. Ini kan dia ke sana ya, ke arah Ya, jarum jam juga. ke arah jarum jam juga. Berarti positif ya kan? Positif. Berarti plus berapa ini dari sini ke sini? 0,2. 0,2.
dikali PB. Nah, dapatlah kita PB sekarang. Itu kan sama dengan 0 sigmanya kan? Ini berdasarkan hukum Newton pertama kan? Sama dengan 0. Berarti ini kita kaliin aja nih. Berapa ini? 0,4 kali 30, 12 kilonewton plus 0,2 PB, tekanan di titik B itu, sama dengan 0. Berarti PB sama dengan 12 kilonewton. Min ya, karena ini plus ya, pindah saja di min. Dibagi 0,2. Berarti sama dengan berapa ini? 60 ya, min 60. Min 60. Gitu ya. Nah, ketika kita melihat tanda ada yang positif, ada yang negatif, ini kan tadi 90. Ini 60. Berarti pada saat dia di yang 90 tadi yang PB ya. PC ya, 90 ya, PC ya. Nah, kalau dia positif itu berarti kalau dia positif itu menandakan dia itu semakin membesar semakin memanjang dia. Semakin memanjang dia berarti. Ini berarti memanjang atau mengalami tension atau tegangan. Tapi kalau dia negatif, PB, berarti batang itu nanti dia mengalami penyusutan. Penyusutan dia batang itu. Ini kan min 60. Itu kita sebutlah 60 aja sebenarnya. Nanti PB-nya kita abaikan min-nya, tapi apa namanya? Besar P-nya itu adalah 60, besar PB-nya. Nah, min ini menandakan dia itu mengalami penyusutan. Sehingga sebenarnya nanti batang nah, batang ini itu dia mengalami penyusutan dia. Ini setambah kecil dia. Kenapa? Karena ini ada yang ini gara-gara gaya ke sini ini nanti yang tambah susut, tapi ini ini yang tambah panjang, ini tambah susut gitu ya. Memang seperti itu dia. Nah, berdasarkan perhitungan. Coba kita secara logika aja melihat gambar ini kan. Kalau ada yang Ya, ke bawah ini betul. tekanan ini kan tambah besar, tapi ini nanti akan ke atas ya kan? Yang ini. Ya, Secara perhitungan ternyata benar seperti itu. Nah, tinggal nanti diselesaikan. Ini tinggal kurang dari 1 menit. Masukkanlah tadi yang lain-lain itu ke sini ya. Nanti perhatikan juga ini notasinya atau apa namanya ini satuannya ya, satuannya perhatikan. Kan tadi kita sudah dapat di B itu berarti ini PB ya, di sini PB, sini PC. Tinggal dimasukin ke sini dikali dengan L-nya. Nah, kita pakai meter ya. Nanti ketika yang ini pakai meter juga nanti diubah. Terus ini dipakai Pascal, berarti dikali dengan 10 pangkat 9 ya. Nah, nanti ketemulah dia berapa hasilnya. Mungkin nanti akan saya buatkan sedikit videonya oh ya. penyelesaian dari ini.